Jusuf Kalla sebut modal jadi ketum Golkar capai 600 miliar rupiah. Jakarta, CNN Indonesia, mantan Ketua Umum Partai Golkar periode 2004 hingga 2009 Jusuf Kalla menyebut butuh modal hingga ratusan miliar untuk menduduki posisi Ketua Umum Partai. Ia menyampaikan demikian dalam pemaparan di seminar, Anak Muda untuk Politik, di Gedung DPR RI, Senin 31 Juli. JK mulanya menceritakan prosesnya terjun ke dunia politik. Saat terjun di politik ia meninggalkan dunia usaha dan menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Gus Dur. Saya tinggalkan pengusaha apa boleh buat, kalau jadi menteri tidak boleh jadi pengusaha. Pengusaha saya kasih ke adik saya, diteruskan ke anak saya, kata JK. JK berpendapat karir seseorang, tak terkecuali dirinya itu berjenjang. Lantas, ia pun mengungkit jabatan-jabatan yang pernah ia emban mulai dari organisasi, perusahaan, hingga politik. Selanjutnya, JK pun menyinggung posisi ketum Golkar yang biasanya diisi oleh pimpinan negara. JK sendiri pernah jadi ketum Partai Beringin. Kala itu, ia menjadi ketum usai terpilih jadi wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono, SB. Dengan posisi sebagai wakil presiden, JK mengaku biaya yang digelontorkan menjadi ketum Golkar saat itu kecil. JK menyatakan kondisi itu sangatlah berbeda dengan hari ini. Ia menyebut biaya yang dibutuhkan jika ingin menduduki kursi ketum Golkar hari ini sangatlah tinggi. Karena Golkar itu suka ketuanya itu pimpinan negara, saya tertinggi waktu itu ongkos hampir kecil sekali. Kalau sekarang Anda mau jadi ketua Golkar jangan harap kalau Anda tidak punya modal Rp 500-600 miliar, katanya. JK menyebut hal itu tak hanya terjadi di Golkar, melainkan hampir pada seluruh partai politik di Indonesia. Hampir semua partai begitu terkecuali partai yang pendirinya masih ada, kayak PDIP, kayak Nasdem, tapi partai yang sudah go public, artinya pemilihannya, itu butuh biaya besar, ujarnya. Jokowi wanti-wanti pengusaha agar hati-hati pilih pemimpin di 2024. Jakarta, Presiden Joko Widodo, Jokowi, bicara soal kepemimpinan nasional 2024 di acara Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo. Jokowi meminta agar para pengusaha berhati-hati untuk memilih pemimpin. Jokowi mulanya mengatakan bahwa kepemimpinan nasional di tahun 2024, 2029, hingga 2034 menentukan nasib Indonesia apakah bisa melompat maju atau tidak. Kepemimpinan di 2024, kepemimpinan nasional di 2024, kepemimpinan nasional di 2029, kepemimpinan nasional di 2034, itu sangat menentukan Indonesia itu bisa melompat maju atau tidak. Kata Jokowi di acara pengukuhan pengurus APindo di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Senin, 31 Juli 2023. Hadir di acara ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang notabene juga capres dari PDIP. Hadir pula PLT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Hadir pula Jusuf Kalla yang merupakan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, politikus senior Partai Golkar, sekaligus pengusaha top di negara ini. Jokowi kemudian mewanti-wanti para pengusaha untuk berhati-hati dalam memilih pemimpin. Jokowi kemudian berkelakar mengenai siapa sosok yang akan dia pilih. Jadi hati-hati memilih pemimpin kita siapa. Saya harus ngomong sore hari ini siapa yang kita pilih, kata Jokowi memberi jeda pernyataannya yang disambut tepuk tangan para pengusaha yang hadir. Kedaulatan ada di tangan rakyat, imbuh Jokowi melanjutkan pernyataannya.